Salam saudaraku terkasih, senang bisa menjumpai Anda semua. Kali ini saya akan menceritakan apa yang saya alami dalam kehidupan saya di dalam menghadapi proses Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Kasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan, hamba-Mu ingin mengucap syukur Tuhan, kiranya Engkau menyertai hamba-Mu di dalam menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan Tuhan. Tuhan, ini adalah perintah-Mu bahwa Engkau memerintahkan hamba-Mu ini untuk menceritakan apa yang terjadi di alam roh, di mana proses itu harus hamba-Mu ini alami Tuhan, dan Engkau pun mengizinkan proses itu terjadi pada hamba Tuhan. Untuk itu perkenankanlah Tuhan, Engkau yang memimpin hamba-Mu ini mengurapi lidah mulut hamba untuk memperkatakan hal yang benar, yang berasal dari Engkau, yang Tuhan perintahkan untuk hamba-Mu ini sampaikan. Bapa, hamba tidak ingin mencuri kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berperkara, Engkau yang menuntun hamba-Mu ini Tuhan, supaya pesan-Mu ini tersampaikan dan memberikan kekuatan bagi saudara-saudariku semua yang mengalami proses seperti hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku terkasih, saya bersyukur karena Tuhan sungguh baik. Saya mengalami proses yang tidak mudah. Tidak semua orang juga bisa menjalaninya dengan penuh kesabaran. Di dalam video-video saya sebelumnya, saya selalu menyinggung tentang sakit yang Tuhan izinkan terjadi pada saya. Untuk itu saya akan menceritakan sakit apa sebenarnya yang saya alami. Kiranya ini akan menjadi kekuatan bagi saudaraku sekalian yang mengalami hal yang sama seperti yang saya alami. Saat itu di akhir Agustus 2020, tiba-tiba ada sesuatu yang mengganggu di dada sebelah kiri saya. Ada benjolan, dan itu tiba-tiba ada. Karena sebelumnya saya nggak menyadari dan juga nggak merasakan ada benjolan itu. Kemudian suami saya menyarankan untuk kami periksa ke dokter. Dan pada awal September, suami saya membawa saya ke dokter untuk periksa. Dan kami menemui dokter dalam ahli kanker ya, karena saya merasa itu benjolan itu berhubungan dengan tumor atau kanker. Untuk itu setelah dokter mengecek semuanya, dokter pun bilang bahwa itu kemungkinan kanker, dan kanker itu kanker ganas. Di saat menerima berita itu dari dokter, saya hanya berserah pada Tuhan, karena selama hidup saya sudah berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi bila Tuhan mengizinkan sakit itu ada di dalam tubuh saya, artinya Tuhan ingin melakukan sesuatu terhadap saya. Dan memang saya imani bahwa saya mengambil tindakan
untuk tidak mau dioperasi. Tapi sebelum itu terjadi, saya menjalani tes menjalani pemeriksaan selama 3 kali, di check up lengkap, dan hasilnya menunggu beberapa minggu kemudian. Tapi hasil itu tidak saya ambil dalam waktu yang beberapa bulan, karena saya sudah memutuskan saya tidak ingin operasi. Saya hanya ingin mengandalkan Tuhan, sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Dan setelah beberapa bulan, akhirnya hasil itu diambil oleh suami saya. Dan saya tidak mau diajak ke rumah sakit karena saya orangnya orang yang tidak enak. Orang yang tidak enakan. Apalagi menemui dokternya. Karena pasti di saat saya menemui dokter, pasti disarankan untuk operasi. Dan saya paling tidak enak dan menjaga perasaan dokter itu supaya tidak kecewa karena saya tidak mau dioperasi. Untuk itu saya mengambil tindakan, saya tidak kembali ke rumah sakit. Dan ternyata benar, di situ diterangkan bahwa saya mengalami kanker ganas yang saat itu ukurannya sudah mencapai 3,5, juga 5 senti ya. Tapi saya percaya, saya tetap tenang, karena bila itu terjadi pada saya artinya Tuhan mengizinkan. Dan berjalannya waktu, saya berusaha untuk memberitahu kakak saya yang saya percaya bisa memberikan kekuatan. Saya menceritakan ke kakak saya ini, dan kakak saya menganjurkan untuk minum minuman kesehatan. Kembali saya tidak bisa menolak. Saya sangat menjaga perasaannya, karena kakak saya ini sangat mengasihi saya, dan saya tahu itu, dan keluarga saya yang lain pun juga sangat mengasihi saya. Dan saya sebenarnya di dalam hati saya hanya ingin mengandalkan Tuhan. Tetapi karena saya ingin menjaga perasaannya, akhirnya saya memenuhi apa yang menjadi sarannya untuk meminum minuman kesehatan. Dan setelah saya meminum kesehatan itu selama 10 bulan, yang katanya setiap orang yang meminum minuman itu dalam waktu 3 bulan bisa sembuh sakit stadium 4. Tapi saya merasa tidak ada perubahan sama sekali. Dan saat itu saya ajak doa anak saya Hizkia dan Mateo, karena suami saya sedang keluar kota. Saya ajak mereka berdoa, meminta petunjuk Tuhan. Apa yang harus kami lakukan supaya sakit saya ini sembuh? Kemudian kami bertiga berdoa. Waktu itu anak saya masih umur 13 tahun dan Mateo masih 9 tahun. Dan di dalam doanya Hizkia, anak saya yang paling besar, mendapat penglihatan juga hikmat dari Tuhan bahwa kami harus melakukan puasa selama 3 hari. Ya, kami sekeluarga. Suami,
saya, Hizkia, juga Mateo. Dan anak-anak saya juga suami saya antusias karena mereka ingin kesembuhan saya terjadi. Karena mereka mengharapkan saya sembuh. Untuk itu mereka dengan antusias mau berpuasa. Dan di saat puasa Tuhan menganjurkan pada kami malam hari kami harus berdoa. Mereka bertiga, suami, Hizkia, Mateo, untuk tumpang tangan di kepala dan pundak saya. Dan mereka mulai berdoa. Dan di dalam berdoa itu selama 3 hari berturut-turut, Tuhan memperlihatkan penglihatan yang dahsyat, di mana proses kesembuhan yang dilakukan Tuhan itu diperlihatkan kepada anak saya Hizkia. Sampai hari yang ketiga, kanker itu di alam roh sudah tidak ada. Tapi tidak begitu, saudaraku, tidak serta-merta kanker itu lenyap di alam nyata. Itu baru terjadi di alam roh. Dan saya mulai mengimani saya tidak akan meminum obat apapun, bahkan berhubungan dengan rumah sakit. Saat itu saya lepaskan minuman kesehatan itu, dan saya mulai sepenuhnya mengandalkan Tuhan tanpa meminum apapun. Itulah iman saya. Untuk menghadapi itu tidak mudah, saudaraku, tidak mudah. Karena begitu saudara saya yang lain tahu tentang sakit yang saya alami ini, mereka ada yang justru melemahkan iman saya untuk menganjurkan ke dokter atau minum minuman herbal. Tapi saya dengan iman percaya saya akan tetap mengandalkan Tuhan. Karena di alam roh Tuhan sudah sembuhkan saya. Pasti di alam nyata pun Tuhan akan sembuhkan saya. Dan saya membuat video ini, saya masih mengalami sakit itu. Sekarang tanggal 6 Agustus 2022. Hampir 2 tahun saya mengalami sakit kanker ini. Dan saya percaya walaupun saya mengalami nyeri kadang di saat mendekati kesembuhan saya ini, karena Tuhan pernah juga bicara kepada anak saya, Mateo, juga Hizkia, bahwa saya akan sembuh. Dan di saat sembuh, di dalam mengalami proses menjelang kesembuhan ini, jalan yang saya tempuh semakin sulit. Dan itu saya rasakan, kanker itu semakin membesar, segini, dan ada tambahan benjolan di ketiak. Juga di sini, ini ada benjolan juga. Tapi itu tidak membuat saya takut, karena saya begitu yakin percaya Tuhan pasti sembuhkan saya. Dan itu janjinya yang sudah disampaikan melalui penglihatan Hizkia juga Mateo. Dan Tuhan juga memberikan pesannya kepada Mateo bahwa saya akan sembuh dalam waktu dekat. Mateo sudah ditunjukkan bulannya, tapi saya tidak akan sampaikan, ya saudaraku. Biarlah itu nanti akan saya sampaikan setelah itu benar-benar terjadi. Kesembuhan itu akan saya alami dalam waktu yang sangat dekat.
Dan Tuhan juga berjanji di saat kesembuhan saya, itu artinya saya sudah bisa melewati proses dengan hasil yang membanggakan hati Tuhan. Karena saya tidak pernah mengeluh dengan sakit saya yang saya alami. Hari ini pun saya masih merasakan tidak nyaman di tubuh saya. Karena ada noda pada bagian yang sakit yang harus saya tutup dengan tisu. Dan saudaraku tahu bahwa sakit yang saya alami ini adalah datangnya dari si iblis, yaitu iblis berusaha mencobai saya. Itu juga Tuhan perlihatkan kepada anak saya Hizkia. Di saat kami berdoa, saya bertanya, Tuhan, sebenarnya apa kesalahan saya sehingga saya mengalami ini semua? Karena saya juga ingin tahu apa sebenarnya kesalahan saya. Apakah ada dosa atau ada celah di hati saya sehingga saya mengalami sakit ini. Tapi di situ Tuhan memperlihatkan kepada anak saya bahwa si iblis, si ular tua, itu dia duduk di singgasananya di dimensi lain, sedangkan Tuhan Yesus ada di dimensinya surgawi. Iblis berinteraksi dengan Tuhan. Di situ Tuhan berbicara dengan iblis, karena iblis meminta kepada Tuhan bahwa iblis ingin mencobai saya. Dan di saat iblis meminta izin kepada Tuhan, Tuhan pun mengizinkan saya untuk dicobai iblis. Makanya tiba-tiba kanker itu ada di dalam tubuh saya. Jadi saudaraku, jangan gampang menuduh bahwa kalau seseorang mengalami sakit penyakit itu karena dosa atau apa, karena tidak semua. Ya, ada yang seperti itu karena kesalahan diri sendiri, karena hidupnya, karena mungkin juga dalam dirinya yang harus dibereskan. Tapi ada juga yang Tuhan izinkan itu untuk memproses kita, bagaimana sebenarnya iman kita terhadap Tuhan. Itulah yang terjadi pada saya. Saya tadi sebelum siaran ini, sebelum membuat video ini, saya bertanya kembali pada Tuhan melalui anak saya Mateo. Tuhan menjawab, karena Tuhan ingin menguji mama. Dan Tuhan tahu supaya iblis juga tahu bahwa saya tidak pernah mengeluh. Walaupun saya mengalami ini semua, saya tidak pernah mengeluh. Itu yang membuat Tuhan merasa bangga terhadap saya. Di dalam kesakitan saya ini, Tuhan berulang kali menguatkan saya hadir di kamar saya. Di penglihatan anak saya, Tuhan menguatkan saya. Dia memeluk saya, bahkan dia berada jongkok di hadapan saya sambil memegang tangan kiri saya, dan tangan kanannya memberi semangat. Semangat Yohana. Itu yang dilihat anak saya Mateo. Jadi saudaraku, kekuatan itu hanya saya peroleh dari Bapa, dari Tuhan Yesus. Karena tanpa Tuhan Yesus
mungkin saya tidak akan bisa melewati ini semua. Dan kanker itu adalah roh. Dia diciptakan oleh iblis untuk merusak manusia, untuk memberikan penderitaan pada manusia ciptaan Tuhan. Itulah cara iblis merusak atau menyakiti hati Tuhan, di mana umatnya diberikan sakit penyakit, diberikan penderitaan melalui kecelakaan, melalui kebangkrutan, sakit penyakit, dan lain-lain. Dan belum lama ini Mateo juga mendapat banyak penglihatan. Penglihatan itu hampir setiap hari, hampir setiap menit Tuhan perlihatkan di apa yang terjadi di alam roh. Di saat pencobaan iblis itu hampir selesai, saya yakin mereka mencobai saya juga ada batas waktunya. Dan batas waktu itu ternyata sudah hampir habis. Tetapi iblis tidak main-main. Iblis tidak suka karena saya berhasil melewati itu. Saya tidak pernah periksa lagi sejak periksa pertama. Dan saya sempat bertanya-tanya, sebenarnya saya itu sudah stadium berapa. Tapi saya juga tidak menduga saat itu Mateo tiba-tiba bicara, Mama sekarang mengalami stadium 3. Anak saya Mateo tidak tahu hal-hal tentang sakit penyakit, bahkan ukuran stadium dia tidak pernah tahu. Tapi Tuhan bicara pada Mateo bahwa sakit saya adalah stadium 3. Dan sepertinya itu yang iblis taruh di dalam tubuh saya sampai stadium 3. Tetapi di saat saya melewati proses itu dengan ucapan syukur, dengan hati tetap gembira, saya tidak merasakan sakit. Iblis tidak suka, makanya kemudian dia kembali menyerang. Di alam roh dia bolak-balik menyerang saya dengan memberikan kanker stadium akhir. Di situ Mateo diperlihatkan rajanya kanker. Saya juga nggak ngerti ya, karena di alam roh tentu saja tidak semua orang percaya bahwa supranatural itu ada, tapi supranatural itu memang ada. Dan itu terjadi di alam roh. Kanker-kanker itu berusaha untuk menyerang, untuk masuk kembali ke tubuh saya. Tetapi waktu itu ada tameng yang tiba-tiba menameng kanker itu, dan kanker itu terpental jauh dan lenyap. Bahkan itu berulang-ulang mereka untuk berusaha masuk ke tubuh saya. Dan saya bertanya pada Mateo, apa yang harus Mama lakukan? Jawaban Mateo hanya begini, Mama hanya diam saja. Dan saya mengerti, karena ini bukan bagian saya. Saya hanya diam saja, karena ini bagiannya Tuhan. Tuhanlah yang berperang untuk saya. Karena dia adalah singa Yehuda. Akhirnya saya taat, saya tidak melakukan apa-apa, saya tidak melakukan doa, bahkan menengking-nengking, karena itu bukan kuasa saya lagi. Dan banyak sekali penglihatan
Akhirnya kanker itu bersama rajanya berkompromi di suatu alam mereka, yaitu di neraka. Mereka berkompromi untuk menyebar kanker-kanker di Eropa. Kemudian meteorohnya dibawa ke Eropa. Kanker-kanker itu memenuhi di benua Eropa, penuh dengan kanker-kanker stadium akhir. Dan Mateo diperlihatkan ada 5 orang yang terkena. Dan tiba-tiba ada seorang perempuan dengan rambut pirang, dia terkena kanker itu, yaitu kanker stadium akhir, dan kemudian dia meninggal. Dan tiba-tiba Mateo dibawa ke neraka, dia diperlihatkan perempuan tersebut yang setengah baya itu, dia merangkak-rangkak dengan telanjang untuk terlepas dari api. Itulah yang iblis lakukan, bahwa iblis melakukan itu semua untuk supaya manusia binasa. Jika mengalami sakit penyakit tapi tidak dalam pertobatan, akhirnya mereka binasa. Banyak sekali. Bahkan si rajanya tadi, kanker tadi, yang wujudnya pun juga dia memakai mahkota, tapi mahkota itu seperti akar-akar. Itu berbicara kembali pada Tuhan untuk meminta kepada Tuhan, meminta izin supaya dia bisa menaruh kanker stadium akhir itu di dalam tubuh saya. Tapi Tuhan bilang tidak. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Tuhan tidak mengizinkan saya mengalami itu. Saat ini saya menunggu proses kesembuhan itu. Saya yakin percaya. Walaupun saat ini saya masih mengalaminya. Saya masih merasakan sakit. Seperti ditusuk-tusuk. Bahkan saat sakit itu mulai meradang, saya merasakan menggigil, tapi saya tetap melakukan tugas saya. Saya tidak lemah, saya tetap kuat karena saya percaya Tuhan satu-satunya pelindung saya. Tuhan adalah milik saya dan saya milik Tuhan Yesus. Saya sangat bersyukur memiliki Tuhan Yesus. Saya tidak akan pernah kecewa dengan sakit yang Tuhan izinkan ditaruh di dalam tubuh saya. Karena saya merasa artinya Tuhan mempercayakan suatu iman percaya saya terhadap Tuhan. Bahwa hanya di dalam Tuhan segalanya bisa terjadi. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk mengangkat sakit itu. Untuk itu saudaraku, bagi saudaraku yang sakit, yang mengalami penderitaan, jangan mudah kecewa kepada Tuhan. Dan jangan mengeluh, tetap bersyukur. Tetap bersemangat bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan tidak ingin umatnya menderita. Penderitaan itu datangnya dari si iblis. Tapi Tuhan selalu memberi jalan keluar. Tetap percaya, imani. Apa yang ditaruh Tuhan di dalam hati kita, lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan iman percaya. Demikian juga dengan saya. Sebenarnya banyak cerita apa yang dilakukan iblis terhadap saya. Tapi Tuhan hanya, kamu diam saja. Karena aku yang akan berperang bagimu. Itulah saudaraku, percaya, jangan lemah.
Kalau saudaraku mengimani bahwa kesembuhan itu melalui dokter, lakukan. Bila kesembuhan itu melalui obat-obatan herbal, lakukan. Bila saudaraku memiliki iman yang besar bahwa kesembuhan itu hanya dari Tuhan Yesus, melalui tangan Tuhan Yesus sendiri, lakukan dengan iman percaya. Seperti saya juga mengimani bahwa kesembuhan saya hanya dari Tuhan Yesus. Untuk itu saya imani dan saya tidak mengkonsumsi apapun. Saya percaya bahwa saya sembuh. Dan banyak saudara saya juga tetangga-tetangga saya tidak menyadari bahwa saya memiliki sakit kanker itu. Karena saya hidup dengan penuh sukacita, saya tidak pernah mengeluh dalam hidup saya. Saya percaya janji Tuhan ya dan amin. Lakukan saudaraku, mulai bersemangat. Jangan lemah. Kita harus kalahkan iblis. Iblis berusaha untuk menyakiti kita, tapi kita harus kuat. Kita harus lawan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Demikian kesaksian saya. Kiranya menjadi berkat bagi saudaraku sekalian. Tunggu kesaksian saya berikutnya, yaitu kesembuhan saya. Saya percaya itu. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menuntun hamba-Mu ini untuk menyampaikan pesan-pesan yang harus saya sampaikan, Tuhan. Biarlah ini menjadi kekuatan buat mereka semua. Tuhan, berikan kesehatan yang sempurna bagi saudaraku sekalian, Tuhan. Supaya mereka di saat mengalami hal yang sama, mereka tetap kuat dan tetap mengandalkan Engkau dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Biarlah urapan-Mu memenuhi mereka. Roh Kudus-Mu memenuhi hati mereka, sehingga hikmat yang Tuhan taruh bisa mereka lakukan dengan benar. Terima kasih Bapa, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Amin.